Pernahkah kalian mendengar kabar tentang seorang gadis sederhana yang berangkat hanya untuk bekerja, tetapi takdir menuntunnya ke pintu istana? Mengapa hidupnya berubah begitu cepat? Apa yang ia sembunyikan dari keluarganya? Namanya Aulia, berusia 22 tahun. Ia lahir di sebuah desa kecil di wilayah Jawa Tengah, desa yang dikelilingi sawah seperti permadani hijau. Tempat angin sore membawa aroma padi dan suara azan maghrib menggema dari surau kayu di tepi sungai kecil. Sejak kecil, Aulia terbiasa bangun sebelum fajar. Ia membantu ibunya membuat jenang dan kue basah untuk dititipkan di warung depan balai desa, sebelum berangkat sekolah dengan sandal yang setia menempuh jalan tanah. Ayah Aulia pernah menjadi sopir truk antar kota. Suatu ketika, sebuah musibah menimpa. Truk yang dikemudikannya tergelincir di jalan menurun saat hujan deras, dan sejak itu ayah tidak lagi sekuat dulu. Kakinya sering kesemutan, punggungnya mudah lelah. Aulia paham, sejak peristiwa itu, keluarga mereka mesti berdiri lebih tegak dengan cara yang sederhana. Ia lulus sekolah menengah atas dengan nilai yang cukup, namun menunda kuliah karena biaya. Di malam hari, ia mengaji bersama anak-anak kecil di langgar, mengajarkan huruf demi huruf dengan sabar. Pada suatu pagi setelah subuh, Aulia duduk di beranda rumah. Ibunya menyiapkan teh hangat. Uapnya tipis, mengepul pelan. "Ibu," kata Aulia, suaranya tenang. Aulia ingin mencoba merantau. Teman Aulia bilang ada peluang kerja di negeri Arab. Kerjanya menjaga rumah, membantu dapur, dan bersih-bersih. Ibu menatap wajah putrinya yang bening. "Anakku," ucapnya lembut, "perjalanan jauh itu bukan hanya soal badan yang berpindah, tetapi juga hati yang harus kuat." Ayah menyandarkan punggung pada dinding kayu, menatap sawah yang basah oleh embun. "Kalau itu jalan yang engkau pilih, siaplah menjaga diri. Ingat, kehormatan lebih mahal dari kemewahan." Aulia menggenggam ujung jilbabnya. Insya Allah Aulia akan jujur dan menjaga nama baik keluarga. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan. Ia mengurus paspor, belajar frasa sederhana bahasa setempat, dan mencatat aturan kerja yang dijelaskan agen resmi di kota. Aulia juga menyalin sebuah doa pendek di kertas kecil, lalu menyelipkannya di dalam dompet. Ia tahu, di negeri orang, yang akan menjadi penolong utama adalah pertolongan Allah, dan ketenangan lahir dari lidah yang tak lepas berzikir. Malam terakhir sebelum berangkat, rumah mereka ramai oleh tetangga yang datang mendoakan. Seorang nenek yang biasa menganyam tikar menyerahkan sebungkus kecil daun bidara kering. "Untuk mandi bersih-bersih hati, Nak," katanya. Aulia mengangguk, memeluk nenek itu, lalu menatap halaman yang kelak akan dirindukannya. Pagi keberangkatan, stasiun bus masih dingin. Aulia duduk dekat jendela. Ibu menyelimutkan selendang tipis di bahunya. "Kalau lelah, berhentilah sebentar," bisik ibu. "Dan kalau sedih, jangan simpan sendiri. Ingat kami menunggumu pulang." Aulia mengangguk, menahan air mata. "Aulia pergi bukan untuk menjauh, Bu. Aulia pergi untuk kembali, membawa kebaikan." Perjalanan panjang menembus kota, bandara, dan awan. Ketika pesawat mendarat di padang pasir yang luas, mata Aulia menangkap pemandangan bangunan berkilau dan jalan raya yang lebar. Udara kering menyambut wajahnya. Di asrama agen, Aulia bertemu dengan beberapa pekerja lain. Ada Wati dari Banyumas, yang pandai bercanda. Ada Reni dari Pati, yang suka menulis di buku kecil setiap malam. Mereka berbagi cerita, menukar rasa cemas menjadi senyum. Keesokan harinya, Aulia mendapatkan penempatan. Ia dibawa menuju sebuah kawasan elit, pagar tinggi dan pepohonan kurma berbaris rapi. Mobil berhenti di depan rumah megah dengan kubah kecil dan lampu gantung yang tampak dari balik kaca. Aulia menelan ludah. Hatinya berdesir antara kagum dan waspada. Pintu terbuka. Seorang perempuan paruh baya berwajah anggun menyambut. "Selamat datang," ucapnya dalam bahasa yang Aulia pahami sambil tersenyum tipis. "Aku kepala pengurus rumah ini. Namaku Maryam. Di sini, aturan adalah kemuliaan. Yang bekerja dengan tertib akan diperlakukan dengan hormat." Aulia menunduk sopan. "Terima kasih. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Maryam mengajak Aulia berkeliling. "Ini ruang keluarga. Di sana ruang makan utama. Di lantai atas, ada musik lembut setiap sore, tetapi kita tetap menjaga ketenangan." Ia berhenti sejenak,
menatap sebuah lorong yang menuju pintu berat berukir kaligrafi. Di balik pintu itu ruang kerja pemilik rumah. Tidak ada yang masuk tanpa izin. Aulia mengangguk. Baik, Bu. Hari-hari Aglia di rumah itu dimulai dengan menyiapkan sarapan, memeriksa kerapian ruang tamu, dan membantu dapur menata piring. Ia belajar ritme baru. Di negeri yang begitu berbeda, ia menemukan keindahan pada kebiasaan yang sederhana. Setiap azan, ia memohon kekuatan agar tetap jujur. Ia menulis surat singkat untuk ibu dan ayah, menceritakan langit yang biru dan rembulan yang tampak lebih dekat. Suatu sore, Aulia ditugaskan mengantar teh ke beranda marmer yang menghadap kolam. Di sana, ia melihat punggung seorang lelaki berbusana rapi, berbincang pelan dengan seseorang lewat telepon. Suaranya bariton, tenang tetapi tegas. Aulia meletakkan nampan. Gelas bergetar halus. Lelaki itu menoleh. Matanya tajam namun tidak dingin. Terima kasih, katanya singkat. Namamu siapa? Aulia, jawabnya dengan sopan. Ia mengangguk kecil, lalu kembali bicara di telepon. Aulia mundur dengan hening. Dalam hati, ia menebak. Barangkali itu pemilik rumah. Aura wibawanya terasa bahkan dari cara ia menaruh pena. Malamnya, di ruang para pekerja, Wati berbisik. Tadi kau antar teh untuk siapa? Aulia menjawab pelan. Sepertinya untuk tuan rumah. Wati menatap kanan kiri. Seolah bercerita adalah hal yang harus dibungkus dengan rahasia. Kau akan sering melihatnya melewati lorong itu. Orang memanggilnya Sultan. Jangan terlalu menatap matanya. Katanya, sekali menatap, orang bisa lupa cara pulang. Aulia tertawa kecil. Jangan bicara seperti itu. Wati ikut tertawa. Aku hanya mengusir tegang. Hari-hari sesudahnya, Aulia tetap tekun. Ia menekuni kain, mengepel lantai hingga berkilau, dan memastikan bunga mawar putih di vas tidak pernah layu. Mariam memperhatikan cara Aulia bekerja. Kau teliti, ujar Mariam suatu pagi. Kau tidak bersuara keras, tetapi hasilmu terdengar oleh mata. Terima kasih. Saya belajar dari ibu, jawab Aulia. Suatu ketika, Aulia mendapati seorang tamu wanita tua yang datang untuk bertemu nyonya rumah. Wanita itu menatap Aulia lama, seolah ada sesuatu yang ia cari di wajah polos itu. Setelah tamu itu berlalu, Aulia merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, seperti angin yang menyusup lewat celah jendela, membawa kabar yang belum sempat diucapkan. Ia menghela napas, lalu kembali pada rutinitas. Pada sebuah siang yang sunyi, Mariam memanggil Aulia ke ruang kecil dekat perpustakaan. Besok, ucap Mariam, kau diminta membantu menata ruang jamuan. Akan ada pertemuan keluarga. Jaga sikap, jaga kata. Aulia mengangguk. Insya Allah saya akan menjaga. Mariam menatap lurus. Di rumah besar, suara kecil harus tetap berharga. Jangan biarkan orang lain mencabut nilainya. Keesokan harinya, Aulia mendengar langkah banyak orang. Ia menata meja panjang dengan taplak putih, menyusun piring porselen bermotif biru, menempatkan sendok dan garpu sejajar seperti garis pada peta. Di dinding, lukisan padang pasir seolah bergerak ditiup angin. Saat semua siap, Aulia mundur dengan sopan. Dari balik tirai, ia melihat lelaki berwibawa kemarin berjalan masuk. Orang-orang berdiri. Ia menyapa mereka satu persatu. Cara ia menatap, cara ia tersenyum, dan cara ia diam, semua memiliki bahasa yang sulit diterjemahkan. Aulia menunduk, menempelkan hati pada doa. Dalam hati ia berbisik, semoga hari ini tidak ada badai, meski langit tampak cerah. Setelah jamuan usai, Mariam memberi kode agar Aulia membereskan gelas. Ketika Aulia mengangkat baki, langkahnya terhenti oleh sapaan yang datang dari belakang, suara yang pernah ia dengar di beranda. Aulia, panggilnya. Kau sudah terbiasa di rumah ini. Aulia menoleh pelan. Alhamdulillah, saya berusaha menyesuaikan diri. Ia mengangguk, matanya sejenak turun ke baki yang penuh gelas, lalu kembali menatap Aulia. Orang yang menjaga kecil, biasanya dipercaya untuk menjaga besar. Aulia hanya tersenyum tipis. Terima kasih atas nasihatnya. Ia berlalu, meninggalkan jejak wangi kayu gaharu. Aulia menarik napas panjang. Kata-kata itu menetes di pikirannya seperti air di ujung daun. Mungkin itu hanya basa-basi,
mungkin juga peringatan, atau malah undangan yang belum memiliki nama. Malam itu, langit tampak jernih. Aulia berdiri di balkon kecil yang menghadap halaman, menatap bintang yang rasanya dekat namun tetap jauh. Ia memejamkan mata, mengingat wajah ibu dan ayah. Lalu ia melantunkan sholawat dengan lirih. Setelah itu, ia berdoa, "Ya Allah, jaga langkah hamba. Bila ada pujian, jadikan ia ujian agar hamba tidak tinggi hati. Bila ada kebahagiaan, jadikan ia jalan pulang." Di kejauhan, sebuah pintu berat berukir kaligrafi terbuka pelan lalu tertutup kembali. Suara itu singkat, tetapi cukup untuk membuat nadi Aulia berdebar. Ia tahu, esok hari akan berbeda. Ada sesuatu yang bergerak, tidak tampak oleh mata, namun terasa oleh jiwa. Dan di antara dinding marmer serta lampu kristal, sebuah takdir sedang menyusun kalimat berkepanjangan, menunggu satu kata yang kelak mengubah segalanya. Aulia menarik selimut, mencoba tidur. Tepat ketika kelopak matanya hampir menutup, ponsel kecilnya bergetar. Pesan dari Wati muncul. "Besok sore, kau yang diminta mengantar teh ke ruang kerja di balik pintu berukir itu." Aulia menatap layar yang menyala, lalu memandang langit-langit. Hatinya berdesir. Bukan karena teh, bukan karena ruang kerja, tetapi karena kalimat yang tak selesai di benaknya. Ia memeluk dirinya sendiri, lalu berbisik pelan, seolah meyakinkan hati. "Apapun yang menunggu, Allah bersamaku." Dan malam pun merapat, menyisakan tanda tanya yang menggantung tenang di udara, seperti lampu kristal yang tidak berkedip, tetapi menyimpan cahaya dari sesuatu yang belum disebut. Pagi itu Aulia terbangun lebih awal dari biasanya. Suasana rumah besar itu masih sepi, hanya suara kipas angin besar yang berputar pelan terdengar dari kejauhan. Ia membersihkan wajah, merapikan kerudung, lalu bergegas menuju dapur untuk membantu menyiapkan sarapan. Hatinya berdebar karena ia tahu, sore nanti dirinya mendapat tugas yang jarang diberikan. Mengantar teh langsung ke ruang kerja Sultan, ruangan yang selama ini hanya bisa dilihat dari jauh. Seharian ia mencoba menenangkan diri dengan menyibukkan tangan. Ia mencuci piring, melipat taplak, hingga menyapu halaman. Namun setiap kali teringat pesan Wati semalam, jantungnya kembali berdegup lebih cepat. "Apakah ini ujian?" gumamnya lirih. Menjelang sore, Maryam datang menghampiri. "Aulia, kau sudah siap? Ingat, jangan bicara banyak. Letakkan saja nampan di meja, lalu undur diri dengan sopan." Aulia menunduk. "Baik, Bu. Insya Allah saya akan berhati-hati." Nampan berisi teko perak dan 2 cangkir teh panas diletakkan di tangannya. Dengan langkah kecil namun mantap, ia berjalan melewati lorong marmer yang panjang. Setiap ukiran di dinding seakan menatapnya, menambah rasa gugup. Ketika tiba di depan pintu berukir kaligrafi emas, seorang penjaga membukakan jalan. Aulia menarik napas dalam-dalam lalu masuk. Ruang itu begitu luas, dindingnya dipenuhi rak buku tinggi dan jendela besar yang menghadap taman. Sultan Khalid duduk di balik meja kayu ukir, jubah putihnya rapi. Wajahnya berwibawa namun teduh. Ia mengangkat kepala ketika melihat Aulia masuk. "Silakan letakkan di sini," katanya singkat. Aulia mendekat, meletakkan nampan di atas meja. Namun tangannya sedikit bergetar sehingga sendok kecil di atas cangkir bergemerincing. "Apakah kau gugup?" tanya Sultan sambil tersenyum tipis. Aulia menunduk dalam-dalam. "Maafkan saya, tuanku. Saya hanya khawatir salah." Sultan menatapnya sejenak. "Tidak perlu terlalu takut. Aku menghargai orang yang bekerja dengan hati." Aulia berusaha menenangkan diri. Ia mundur, siap meninggalkan ruangan. Namun suara Sultan kembali terdengar. "Tunggu sebentar, Aulia. Duduklah." Ia tertegun. Saya pembantu, tuanku. Tidak pantas duduk di sini. Justru karena itu aku ingin tahu bagaimana orang sederhana memandang dunia." "Jangan khawatir, hanya sebentar." Dengan ragu, Aulia duduk di kursi sisi ruangan. Sultan menuangkan teh ke cangkir, lalu mendorong satu ke arahnya. "Cobalah, katakan padaku bagaimana rasanya." Aulia menatap cangkir itu, lalu menyentuhnya dengan hati-hati. Uap hangat memenuhi udara. Ia menyeruput perlahan. "Rasanya lembut, tuanku. Tidak terlalu manis, tetapi menenangkan." Sultan tersenyum. "Seperti dirimu. Sederhana,
tapi menenangkan. Kata-kata itu membuat wajah Aulia merona. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan perasaan yang tiba-tiba tumbuh di dadanya. Dalam hati ia berdoa agar tidak hanyut pada sesuatu yang bisa menjerumuskannya. Namun tatapan Sultan yang penuh wibawa membuatnya semakin sulit menolak getaran yang muncul. "Besok kau kembali lagi," ucap Sultan akhirnya. "Ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu." Aulia tercekat. "Baik, tuanku," jawabnya pelan. Saat ia keluar dari ruangan itu, langkah kakinya terasa ringan namun juga berat. Di kepalanya berputar banyak pertanyaan. Mengapa Sultan memintanya duduk, mengajaknya minum teh, dan bahkan berkata seperti itu? Ada sesuatu yang belum bisa ia pahami, tapi ia yakin, sejak hari ini hidupnya tidak akan sama lagi. Sejak sore itu, hari-hari Aulia tak lagi sama. Ia tetap menjalani tugas seperti biasa, tetapi setiap kali melintas di lorong marmer menuju pintu berukir itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Para pekerja lain mulai memperhatikan perubahan kecil padanya. Wati yang dekat dengannya sempat berbisik pelan. "Aku lihat kau sering dipanggil ke ruangan Sultan." "Benar." Aulia hanya tersenyum samar. "Hanya mengantar teh, tidak lebih." Namun Wati menghela napas panjang. "Hati-hati, Li. Kata orang, dekat dengan api bisa membuat hangus." Hari berikutnya, sesuai pesan Sultan, Aulia kembali membawa nampan teh ke ruang kerja. Kali ini ia sudah lebih tenang, meski tetap menunduk hormat. Sultan Khalid menyambutnya dengan tatapan teduh. "Duduklah kembali," ujarnya singkat. Aulia menurut, duduk di kursi yang sama seperti kemarin. Sultan membuka percakapan dengan hal-hal sederhana, menanyakan asal-usulnya, tentang keluarganya di Jawa Tengah, bahkan tentang kebiasaan desa. "Aku pernah mendengar, orang Jawa sangat menghormati orang tua dan pandai menjaga tradisi," ucap Sultan sambil menatapnya. "Benar, tuanku. Ibu saya selalu berpesan, hidup yang baik adalah hidup yang jujur dan sabar." Sultan tersenyum. Itu nasihat indah. Dunia yang mewah seringkali kehilangan hal-hal sederhana seperti itu. Percakapan itu membuat Aulia lupa sejenak bahwa ia hanya seorang pekerja. Ia merasa dihargai, didengarkan, bahkan dianggap penting. Namun setelah ia keluar dari ruangan itu, hati kecilnya berbisik keras. "Jangan terlena, Aulia. Ingat siapa dirimu." Malam harinya, ia berdoa panjang di kamar kecilnya. "Ya Allah, lindungi hati hamba. Jangan biarkan hamba terjebak oleh perasaan yang salah." Air matanya menetes, tapi hatinya semakin bimbang. Sebab di antara doa itu, terbersit rasa hangat setiap kali mengingat wajah Sultan. Beberapa hari berlalu, hubungan Aulia dengan Sultan semakin sering bersinggungan. Kadang hanya sekadar menukar salam, kadang berbincang singkat ketika suasana sepi. Para pekerja lain mulai bergunjing. Bisik-bisik itu menyebar di dapur dan ruang cuci. "Sepertinya Sultan ada perhatian khusus pada Aulia," ujar seorang pelayan tua. "Jangan-jangan," sahut yang lain, lalu cepat menutup mulut saat Maryam melintas. Maryam sendiri, yang sudah lama mengabdi di rumah itu, menatap Aulia dengan campuran prihatin dan penasaran. Suatu malam, ia memanggil Aulia. "Anak muda, aku sudah lama tinggal di rumah ini. Aku tahu apa artinya ketika Sultan mulai memperhatikan seseorang." Aulia terdiam, menunduk. "Apapun yang terjadi nanti, jangan sampai kau kehilangan harga dirimu. Ingat, dirimu lebih dari sekadar pekerja." Ucapan itu membuat hati Aulia semakin bergejolak. Ia tahu dirinya harus menjaga jarak, tapi setiap tatapan Sultan selalu seperti magnet yang menariknya kembali. Hingga suatu sore, setelah pertemuan keluarga yang besar, Sultan memanggilnya secara khusus ke ruang kerja. "Aulia," ucapnya dengan suara tenang, "aku ingin kau tahu bahwa aku melihat ketulusan di matamu. Aku tidak pernah memandangmu sebagai pembantu. Kau lebih dari itu." Aulia terkejut, menunduk dalam-dalam. "Tuanku, saya hanya seorang gadis desa. Saya tidak pantas menerima kata-kata seperti itu." Sultan berdiri, mendekat perlahan. Kadang takdir tidak peduli dari mana seseorang berasal. Yang terpenting adalah hati dan kejujuran. Ucapan itu membuat dada Aulia bergemuruh. Ia ingin menolak, ingin menjauh, tetapi langkah kakinya seolah tertahan. Ia tahu, inilah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang hidupnya.
Sejak pengakuan itu, Aulia semakin gelisah. Malam-malamnya tak lagi tenang. Ia sering terjaga, menatap langit-langit kamarnya yang sederhana, sambil memikirkan kata-kata Sultan yang terus terngiang. Aku tidak pernah memandangmu sebagai pembantu. Kau lebih dari itu. Kalimat itu bagai air yang menetes tanpa henti, menembus dinding hatinya. Keesokan harinya, suasana rumah terasa berbeda. Nyonya pertama Sultan tampak murung. Para pelayan bergerak dengan lebih hati-hati. Aulia merasakan tatapan-tatapan yang penuh tanda tanya mengarah padanya. Wati bahkan mendekatinya saat mereka berdua mencuci piring. "Li," bisiknya, "apakah benar Sultan tertarik padamu?" Aulia menoleh cepat, wajahnya memerah. "Jangan bicara begitu. Aku tidak pernah menginginkan itu. Tapi gosip sudah menyebar. Kau harus hati-hati." Istri pertama Sultan terkenal keras hati. Aulia hanya diam. Ia tahu, gosip itu bisa menjadi bahaya besar. Tapi bagaimana mungkin ia bisa mengendalikan sesuatu yang terjadi di luar dirinya? Beberapa hari kemudian, Sultan kembali memanggil Aulia. Kali ini bukan di ruang kerja, melainkan di taman kecil di belakang rumah, saat senja hampir jatuh. Pohon kurma menjulang, dan kolam kecil memantulkan cahaya emas matahari. "Aulia," ucap Sultan perlahan, "aku tahu kau takut dengan perhatian yang kuberikan. Tapi hatiku telah memilih. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku." Aulia menunduk, tangannya bergetar. "Tuanku, aku hanya seorang perempuan desa. Bagaimana mungkin aku layak berada di sampingmu?" Sultan menatapnya dalam-dalam. "Kelayakan tidak ditentukan oleh asal-usul, tapi oleh kemurnian hati. Aku ingin menikahimu, Aulia. Kau akan menjadi istriku." Air mata langsung membasahi pipinya. Antara bahagia dan takut, antara harapan dan kecemasan. Ia membayangkan ibunya di desa yang sederhana, ayahnya yang sakit-sakitan, dan dirinya yang tiba-tiba akan naik ke tangga kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan. "Tuanku," suaranya lirih, "apakah istri pertama tahu tentang keinginan ini?" Sultan menarik napas dalam. Ia akan marah, tentu saja. "Tapi aku berhak menikah lagi. Kau akan menjadi istriku yang kedua, dan aku akan menjagamu." Aulia menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia berdoa lirih dalam hati, meminta petunjuk. Di satu sisi, ini adalah jalan menuju kehormatan baru. Di sisi lain, ia tahu badai besar akan datang. Malam itu, kabar mulai beredar di dalam rumah. Maryam datang menemuinya dengan wajah serius. "Aulia," katanya pelan, "kau tahu apa artinya menjadi istri Sultan kedua? Kehidupanmu tak akan pernah sama lagi. Kau harus siap dengan rasa iri, cemburu, bahkan kebencian." Aulia menatapnya dengan mata yang masih basah. "Aku tidak tahu apakah aku siap. Tapi aku juga tidak bisa menolak takdir yang datang." Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan. Istri pertama semakin sering menatap tajam setiap kali Aulia lewat. Para pelayan berbisik lebih keras, seolah-olah dinding marmer rumah itu tidak mampu meredam suara fitnah. Hingga pada suatu malam, Sultan mengumpulkan seluruh keluarga di ruang utama. Dengan suara tegas namun tenang, ia mengumumkan keputusannya. "Mulai malam ini, aku resmi menikahi Aulia. Ia akan menjadi istriku yang kedua." Suasana langsung sunyi. Wajah istri pertama memerah karena amarah. Ia berdiri, suaranya meninggi. "Bagaimana mungkin kau menjadikan seorang pembantu sebagai istri? Ini penghinaan bagiku." Sultan menatapnya tanpa gentar. "Aku tidak peduli dengan statusnya. Yang kulihat adalah ketulusan hatinya." Aulia berdiri di samping Sultan dengan tubuh gemetar, air matanya mengalir deras. Ia merasa kecil, tetapi sekaligus besar. Ia merasa hina, tetapi sekaligus mulia. Dalam satu malam, kehidupannya berubah selamanya. Dari gadis desa yang merantau untuk mencari nafkah, kini ia menjadi istri kedua seorang Sultan Arab. Sebuah takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, rumah megah keluarga Sultan kembali dipenuhi cahaya lampu kristal. Ada jamuan kecil bersama kerabat jauh. Aulia hadir dengan pakaian sederhana berwarna pastel, duduk tenang di sisi belakang. Ia sengaja tidak menonjol, sebab ia sadar keberadaannya masih menjadi bahan perbincangan. Namun mata Sultan Khalid sesekali mencari sosoknya. Saat jamuan berakhir, ia mendekat dan berbisik, "Temani aku sebentar di ruang taman."
Aulia mengangguk pelan, mengikuti langkahnya. Di taman yang sunyi, hanya suara air mancur yang terdengar. Sultan menatapnya dalam, lalu berkata, "Aulia, sejak kau datang, aku merasa ada kedamaian yang berbeda. Kau mengingatkanku pada masa muda yang jujur, pada kesederhanaan yang hilang di tengah kemewahan ini." Aulia menunduk, pipinya bersemu. "Tuanku terlalu berlebihan. Saya hanya seorang perempuan biasa, berusaha menjalani hidup dengan sabar." Sultan menggeleng. "Tidak, kau istimewa. Dan aku ingin kau tahu, apapun yang orang katakan, aku akan tetap menjagamu." Tiba-tiba, dari arah pintu taman, terdengar langkah kaki terburu-buru. Istri pertama Sultan berdiri dengan wajah merah padam. "Jadi benar, kau membawa perempuan itu ke taman rahasia ini?" Suaranya bergetar menahan amarah. Sultan menoleh tenang. "Ya, ia adalah istriku. Aku tidak menyembunyikan apapun." Wanita itu hampir berteriak, tetapi menahan diri karena ada beberapa pengawal yang ikut menyaksikan. Dengan tatapan tajam pada Aulia, ia berkata, "Nikmatilah selagi bisa. Kau akan tahu rasanya hidup di bawah bayang-bayang kebencian." Lalu ia berbalik pergi dengan langkah cepat. Aulia gemetar, air matanya hampir jatuh. "Tuanku, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin menjadi sebab perpecahan." Sultan meraih bahunya dengan lembut. "Tetaplah menjadi dirimu. Jangan membalas kebencian dengan kebencian. Biarkan waktu yang menjawab." Sejak kejadian itu, beban di hati Aglia semakin berat. Ia sadar, setiap langkahnya kini diawasi. Namun justru dari tekanan itu, ia belajar arti sabar yang sebenarnya. Setiap malam, ia menghabiskan waktu dengan sholawat, memohon ketenangan. Suatu pagi, ia menerima kabar dari kampung. Ibunya jatuh sakit karena terlalu sering merindukannya. Aulia menangis, merasa jauh dari orang tuanya. Sultan yang mendengar kabar itu langsung memerintahkan agar keluarga Aulia dibawa umroh ke Tanah Suci. Semua biaya ditanggung olehnya. Ketika ayah dan ibu Aulia akhirnya bisa menginjakkan kaki di Mekah, mereka menelpon dengan suara bergetar. "Nak, doa kami terkabul. Semoga engkau selalu dalam lindungan Allah." Mendengar itu, Aulia menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya deras mengalir. Ia sadar, di balik segala ujian dan pandangan sinis, ada berkah besar yang Allah titipkan padanya. Ia bukan lagi sekadar gadis desa yang merantau, melainkan seorang wanita muda yang kini hidup dalam lingkaran takdir penuh rahasia. Dicintai seorang sultan, dibenci sebagian orang, tapi tetap dilindungi oleh doa orang tua yang tulus. Dan sejak hari itu, Aulia berjanji dalam hati. Apapun badai yang datang, ia akan menghadapinya dengan sabar dan iman. Sebab jalan hidupnya kini sudah tertulis. Jalan yang tak pernah ia bayangkan, tapi harus ia jalani dengan seteguh mungkin.